Shalom, baiklah kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok Chala Manopo, Carolina Karundeng, Renaldi Datang Manis, dan Nadi Lambat dengan judul pembahasan pandangan feminisme terhadap seksual. Latar belakang, feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial atau gender dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male atau laki-laki dan female perempuan dalam arti biologis, seks atau jenis kelamin. Wolf mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Pada pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan percaya pada diri mereka sendiri. Kemudian sejarah feminisme. Feminisme secara global terjadi 3 tahap. Yang pertama, feminisme gelombang pertama dari abad 18 sampai ke pra-tahun 1960. Kemudian feminisme gelombang kedua setelah tahun 1960 dan feminis gelombang ketiga atau yang disebut dengan post-feminisme. Yang pertama, feminisme gelombang pertama merupakan karya Wollstonecraft yang berjudul Vindication Right of Woman, yang merupakan karya pertama yang secara terang-terangan berteriak kepada perempuan-perempuan kelas. Kemudian tahap selanjutnya dalam perdebatan hak-hak perempuan terjadi pada tahun 1860-an, yakni saat terjadi polemik antara John Ruskin 16 dan John Stuart Mill. Kemudian secara umum tahun 1850-an memperlihatkan kebangkitan aktivitas feminisme dan menjadi dekade paling penting pada abad yang ke-19 bagi perempuan era Victoria. Kemudian pengertian seksualitas. Definisi kerja dari WHO tentang seksualitas adalah suatu aspek inti manusia sepanjang hidupnya dan meliputi seks, identitas, dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, dan diungkapkan dalam pikiran, khayal, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, perbuatan, peran, dan hubungan. Kemudian menurut Madeo Kanegara, seksualitas secara denotatif memiliki makna lebih. Secara dimensional, seksualitas bisa dipilah lagi ke dalam dimensi biologi, psikososial, perilaku, klinis, dan kultur. Berikut pandangan feminisme. Feminisme terbagi dalam 3 cabang. Yang pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal di sini memandang bahwasannya sistem patriarki yang ada dalam tatanan sosial merupakan sebuah penindasan hierarki seksual di mana laki-laki memegang peran superior dan privilege dalam berbagai sektor. Yang kedua, feminisme Marxis. Feminisme Marxis memandang bahwasannya dominasi yang dipegang oleh laki-laki dalam hubungan produksi, yang kemudian menyebabkan posisi perempuan, identitas gender lain berada di paling bawah struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis. Kemudian feminis radikal. Feminis radikal ini ingin mendapat adanya mengenai patriarki tersebut, yang mana sistem patriarki tersebut mampu menciptakan heteronormativitas yang memicu adanya diskriminasi terhadap golongan minoritas tertentu. Menurut pandangan kelompok benang merah, materi pandangan feminis tentang seksualitas nampak pada feminis
Marsis. Landasan teologis yaitu dalam Galatia 3 ayat 28 dan 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian materi dari kelompok 4. Terima kasih.